sebagai moral proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik ya, tidak semata-mata tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Tidak ada ruang konsistensi, idealisme dan kejujuran di sana. Nah, ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem. Oke, Pak Surya, ini kan kemarin Pak Surya sempat bertemu dengan Pak Prabowo. Pak Surya sempat bertemu Pak Prabowo di momentum ulang tahun di Kemhan, tapi tidak ada penyampaian kepada awak media. Itu sebenarnya pertemuannya membahas apa sih, Pak? Ucapan selamat ulang tahun. Tidak lebih daripada itu. Tidak bersama dengan ketum-ketum Kim Plus yang lain? Nah. Memang secara khusus saya bertemu kebetulan pada hari baik ulang tahun Mas Prabowo ya, yang ke-73. Pak Surya, ini kan momen pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka dilantik secara resmi menjadi Presiden juga wakil Presiden. Pesan mungkin dari Ketua Partai Nasdem kepada Prabowo dan juga Gibran? Ya, kita semua saya pikir mempunyai satu pesan yang sama, harapan yang sama, agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini akan bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahannya ke depan, agar continuity daripada jalannya pembangunan yang telah kita capai akan berjalan terus, bahkan akan berkembang secara lebih baik ya. Kalau memandang pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini seperti apa? Saya pikir telah lakukan apa yang terbaik ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, tapi kita realitanya kita bisa melihat dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai. Apa yang perlu dipertahankan oleh Prabowo Subianto dari kinerja Presiden Joko Widodo? Saya pikir terus terang saja, output kinerja itu sendiri, ya kan, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi ya. Optimiskah Prabowo akan bisa melanjutkan? Bisa, Prabowo juga bisa. Nasdem memilih untuk tidak mengirimkan nama ke kabinet Prabowo dan Gibran, Pak Surya. Ya jelas lah, bagaimanapun juga kan sudah berulang kali saya katakan. Ini satu pembelajaran, ini momentum yang terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Nasdem untuk lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik ya, tidak semata-mata tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Tidak ada ruang konsistensi, idealisme dan kejujuran di sana. Nah, ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem. Walaupun belum tentu juga masyarakat percaya, tapi berulang kali Nasdem mencoba mengedepankan politikal gagasan daripada pragmatisme itu sendiri, agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi, katakanlah, proses pendidikan politik itu sendiri. Nah, ini saya pikir ya mungkin yang pertama bagi perjalanan kehidupan, proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini kan sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati. Ya kan, paling tidak ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini. Politik tanpa mahar. Ya, barangkali dia mulai pertama dianggap retorika. Sekian kali pilkada dia kedepankan, ini memang betul-betul tidak ada maharnya. Dan itu sungguh-sungguh, tapi belum tentu dia sempurna. Sekarang juga dia nyatakan, ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyatakan, tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya setelah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem, tapi Nasdem menolaknya. Berapa ditawarkan waktu itu? Ya, saya pikir saya nggak tahu berapa. Pak Surya tanggapan. Tapi kemudian berharapkah Pak Surya, kalau kita lihat dalam rangka pendidikan politik itu, hari ini kan PDIP juga tidak masuk di dalam kabinet. Saya menghargai apapun hak privilege daripada seluruh keputusan politik dari partai-partai, kawan-kawan partai-partai politik. Tetapi satu hal, kita semuanya mempunyai kesamaan, saya harapkan, tujuan dan cita-cita, yaitu bagaimana membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik. Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwasanya harus ada porsi apa yang kami peroleh untuk berada dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan, tapi menyatakan, sudahlah, kasih juga pembelajaran.
kita tidak mendapatkan kursi apa-apa. Mas yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara Prabowo Ya? dan juga yang menjadi sorotan adalah pertemuan Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri. Kalau menurut Pak Surya sendiri, urgenkah pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri? Ya tergantung. Saya pikir yang dengan spirit semangat bersatu, apa saja dengan niat baik, saya pikir baik untuk kita semua. Ya, terima kasih.